Baik Ibu Cerdas, kita akan langsung ke materinya. Berkaitan dengan kasus yang sebelumnya, di section 2 ini pastinya Ibu Cerdas semuanya penasaran ya. Kok bisa gitu anak kecil mempunyai mungkin bisa dibilang disorientasi seksual ya. Karena kalau yang normalnya itu biasanya mulai tumbuh hasrat seksual itu di usia 15 tahun atau masa balik ya. Namun ini ternyata masih usia 8 tahun gitu ya. Sudah ada hasrat, sudah ada syahwat, sampai menimbulkan kasus pemerkosaan kepada anak TK. Ini sangat luar biasa, miris sekali. Tentunya aspek dan faktornya itu beragam, pasti banyak sekali sampai bisa terjadi demikian. Misalnya dari pola asuhnya, dari aspek sosial ekonominya, terus dari faktor pergaulannya, ataupun dari bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun yang akan kita bahas kali ini, kita akan konsentrasi kepada salah satu faktornya, yaitu faktor makanannya ternyata Ibu Cerdas. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan itu tentunya bisa memberikan nutrisi ya. Bisa memberikan nutrisi, bisa memberikan energi ya terhadap si buah hati. Nah, tapi dalam Islam tentunya yang jadi catatan bahwa makanan itu adalah hal yang harus kita teliti karena berkaitan dengan dijabahnya doa dan akan menjadi daging ya, akan menjadi darah, akan menjadi daging, yang apakah darah dan daging itu akan membuat kita bersemangat untuk beribadah atau justru menjauhkan dari beribadah kepada Allah. Misalnya bermaksiat gitu ya, kecondongan untuk bermaksiat. Maka Allah juga sudah mengatur bahwa kita itu sebagai umat muslim harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Baik itu dari cara mencarinya ya, pasti harus dengan cara yang halal, jauh dari riba, terus memang jauh dari gharar, menipu dan lain-lain. Itu jadi salah satu faktor juga yang sangat menentukan dalam Islam. Selain itu juga harus tadi ya, halal dan thayyib. Halal dan thayyib ini pastinya melingkupi yang pertama dari makanannya, jenis makanannya. Tentunya tidak boleh mengandung zat babi ya. Karena zat babi itu kan seperti yang kita ketahui ya, babi itu mempunyai sifat yang dia itu bisa menyetubuhi sesama jenisnya, bisa menyetubuhi ibunya sendiri, bahkan makan kotorannya sendiri. Artinya perilaku kebinatangan yang ada dalam babi itu ketika kita konsumsi bisa jadi menjadi karakter yang ada pada diri kita. Atau misalnya ada yang makan anjing ya, jadi karakternya seperti anjing barangkali. Nah, ini jadi catatan kita juga. Intinya setiap makanan yang kita konsumsi akan mempengaruhi terhadap urusan psikologi kita, dan juga secara psikis kita, dan juga secara fisik kita pun akan dipengaruhi. Nah, seperti yang ada dalam catatan dalam buku Zaidul Akbar, resep GSR ya, resep GSR 1 dan 2. Di sana diungkapkan bahwa ternyata ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang daging-dagingan ya. Nah, daging-dagingan itu cenderung relatif mempunyai sifat panas. Jadi dapat menstimulasi organ ginjal kita untuk memproduksi sel telur dan juga sperma. Terus membuat tubuh menjadi panas juga ya. Artinya nafsu syahwat kita akan semakin bergejolak ternyata ya, Ibu semuanya. Namun sebaliknya, jika kita sering mengkonsumsi buah, sayur, maka relatif akan lebih tenang. Nah, ini jadi permasalahan ya. Apakah kita ini harus makan sayur terus atau harus makan buah terus? Atau misalnya harus makan daging terus? Tentunya harus seimbang ya antara konsumsi daging dan juga buah. Namun dalam buku tersebut dinyatakan bahwa kalau kita memang relatif
banyak merasa hyperseksual gitu ya, maka harus mengkonsumsi sayur dan buah porsinya lebih banyak dibanding daging-dagingan ya. Namun kalau misalnya kita justru sebaliknya, terutama untuk kaum laki-laki nih, untuk bapak-bapak ceria, bapak-bapak cerdas sorry ya. Untuk bapak cerdasnya ini harus ditingkatkan kadar daging-dagingan, tapi harus hati-hati karena dapat meningkatkan kadar kolesterol juga pasti. Nah, hal ini juga sebetulnya yang akan jadi pokok bahasan kita, yaitu tentang hypersex ya. Jadi berbagai literatur yang ada saat ini tentang penelitian hiperseksual terhadap anak itu masih sedikit. Namun nanti akan saya jabarkan di materi kita kali ini menjadi 2 materi utama ya. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang hyperseksual, dan yang kedua tentang menarki ya. Menarki itu apa? Nanti akan kita bahas. Oke, yang pertama tentang hypersex. Jadi hypersex itu ya tentunya adalah berlebihnya dorongan seksualitas, baik itu bisa menimpa laki-laki ataupun perempuan, bisa menimpa anak ya. Ini yang memang terjadi ya, terjadi saat ini. Nah, jadi istilahnya kalau menimpa laki-laki itu disebut dengan satyriasis, sementara kalau untuk perempuan disebut dengan nymphomania. Nah, hyperseksual ini pastinya bisa dipengaruhi oleh tadi ya berbagai faktor, namun dari faktor makanannya sendiri. Jadi seseorang bisa terkena hyperseksual itu disebabkan oleh kacaunya hormon-hormon tertentu dalam tubuh kita juga. Ternyata ini fakta yang mengejutkan ternyata ya. Nah, jadi dalam dunia kesehatan kita mengenal dengan hormon serotonin, ada hormon dopamin, ada juga hormon norepinephrine ya. Nah, jadi ketiga hormon tersebut adalah diindikasikan menjadi penyebab utama seseorang terjangkit hypersex ternyata, bucar semuanya. Jadi terjadi ketidakseimbangan kimiawi otak seperti serotonin, dopamin, dan juga norepinephrine yang berguna untuk mengatur suasana hati, sehingga jumlah yang berlebihan bisa memicu perilaku seksual yang kompulsif. Ternyata dari sana ternyata ya. Nah, jadi terdapat juga ternyata beberapa makanan-makanan yang bisa menyebabkan berlebihnya kadar serotonin, dopamin, dan juga norepinephrine ini. Kira-kira apa saja ya? Nah, bucar semuanya ini bisa dicatat. Yang pertama serotonin. Serotonin ini dibuat dari tritofan. Jadi ternyata diproduksi oleh tubuh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kita bisa menemukan si tritofan ini pada produk makanan yang ada pada jenis ikan-ikanan, kacang-kacangan yang diperkaya asam lemak omega 3, kedelai, dan juga produk susu ternyata. Nah, ini seperti yang tadi dibahas sebelumnya ya, bahwa makanan-makanan yang bertipe panas gitu ya. Di sini ada produk susu ya. Nah, namun di sini nih yang harus jadi catatan, sebetulnya kalau ikan-ikanan itu dikonsumsi dengan baik, misalnya kita fresh gitu ya, terus organik, tidak mengandung logam berat gitu, maka itu akan aman dikonsumsi ternyata, bucar. Nah, sementara untuk kekinian ya, untuk ikan-ikanan sendiri itu menggunakan produk-produk pengawet supaya terlihat lebih fresh ya, supaya dalam proses pengantarannya bisa menjadi lebih lama, misalnya tidak dibekukan secara alami, terus misalnya mengandung logam berat. Nah, ini tentunya bisa mengacaukan si hormon serotonin tadi ternyata ya. Begitu ternyata, bucar semuanya. Nah, apalagi untuk dia
kita ketahui dari produk kacang-kacangan yang sering kita konsumsi itu tempe ya. Nah itu Bucer semuanya harus hati-hati nih ketika konsumsi tempe, karena ada yang disebut dengan tempe GMO. Tempe GMO itu seperti apa sih kan? Nah tempe GMO itu adalah singkatan dari genetically modified organism. Jadi si kedelai yang digunakannya itu adalah produk rekayasa genetik ternyata, Bucer. Nah, karena direkayasa genetik, maka ini bisa mengakibatkan efek yang sangat merugikan pada tubuh kita. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan gangguan hormonal ya. Bisa menyebabkan mutasi genetik, misalnya jadi tadi kista, kanker, masalah-masalah yang serius pada kesehatan lainnya. Termasuk mempengaruhi fungsi seks atau hiperseksual pada anak juga bisa dipengaruhi oleh faktor ini. Jadi harus hati-hati ya. Nah, yang tadi juga dibahas tentang asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 di sini kalau yang asam lemaknya berasal dari ikannya langsung itu relatif lebih aman. Namun kalau memang menggunakan produk multivitamin yang sudah ada zat aditifnya, ada zat pengawetnya yang kita berikan kepada anak, tujuannya misalnya supaya anaknya bagus nih, supaya cerdas, memang betul berpengaruh. Terus misalnya supaya berat badannya bagus, misalnya perkembangannya bagus, memang itu bisa digunakan. Namun masalahnya ada side effect. Side effectnya adalah kepada fungsi serotonin tadi yang jadi kacau ya, mengacaukan fungsi serotonin tadi sehingga menyebabkan anak hiperseks. Nah, selanjutnya ada produk susu. Nih, ini yang harus jadi catatan buat ibu cerdas semuanya ya. Kadang kita tuh ingin praktis gitu ya, ingin praktis supaya anaknya tetap sehat, perkembangannya bagus, namun tidak memperhatikan aspek apakah ini organik atau enggak nih, ataukah ini sintetis atau enggak nih. Nah, fakta mengejutkan bahwa ternyata dalam susu, terutama susu formula yang kita berikan kepada anak, hal tersebut juga dapat mengacaukan fungsi hormonal pada anak. Ya. Jadi karena mengandung tadi ya bahan-bahan yang tidak alami. Jadi bukan makanan-makanan real food, melainkan makanan-makanan fast food dan juga makanan olahan yang memang sangat berbahaya ya untuk tubuh kita. Nah, jadi itu untuk hormon serotonin. Terus kita beralih ke hormon selanjutnya, yaitu hormon dopamin. Nah, hormon dopamin ini tentunya bisa didapatkan dari konsumsi ayam. Nih ayam, hati-hati juga nih ayam. Ayam seperti apa nih, banyak hati-hatinya ya, Bucer semuanya ya. Nah, ayam di sini tentunya buat anak itu bagusnya jangan menggunakan ayam negeri ternyata, Bucer. Ayam negeri itu sudah mengandung beberapa suntik hormon juga sama. Jadi terutama di bagian kaki, di bagian ceker, di bagian paha, di bagian sayap biasanya dilakukan penyuntikan beberapa kali itu. Tujuannya untuk apa? Supaya perkembangannya lebih cepat. Waktu panen yang awalnya misalnya 6 bulan itu bisa dipangkas menjadi 3 bulan. Nah, ketika konsumsi ayam tersebut, apa yang terjadi? Kacaunya si hormon dopamin tadi. Nah, selanjutnya juga ada produk sapi. Nah, untuk sapi juga sama. Ya, hampir mirip dengan ayam. Walaupun dari pakannya juga sama, dari suntik injeksinya juga sama gitu ya. Juga dari produk telur ya, produk susu dan kedelai. Susu dan kedelainya tadi sudah kita bahas ya. Nah, untuk telurnya juga sekarang kan ada berbagai telur-telur yang aneh-aneh ya. Ada yang telur yang dimodifikasi sampai isinya tuh harus kuning banget gitu, katanya supaya kadar nutrisinya lebih bagus gitu. Namun kembali bahwa sebetulnya Allah sudah menciptakan sesuatu yang alami dan itu baik untuk kita. Maka ketika kita modifikasi, tentunya akan ada efek yang negatif terhadap tubuh kita. Jadi harus hati-hati ya, sahabat Bucer semuanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas di hormon berikutnya, yaitu hormon norepinephrine ya. Jadi hormon norepinephrine ini juga sama, hormon yang dapat mengakibatkan hyperseks ketika memang kacau nih. Jadi zat kimia dalam tubuh kitanya kacau. Nah, ini terdapat dalam apa saja? Yang pertama, dia itu terdapat pada makanan dan minuman dengan gula tinggi. Nah,
Sebenarnya biasanya kan anak-anak lebih suka ya makan makanan yang manis-manis. Nah, padahal nih, untuk konsumsi yang manis-manis ini sangat berbahaya ternyata bocor semuanya. Karena bisa menyebabkan terganggunya hormon yang tadi. Jadi hormon insulin yang melonjak gitu ya, bisa bekerja untuk memindahkan gula keluar dari aliran darah dan masuk ke dalam sel. Sehingga tubuh perlu memiliki asupan gula, protein, dan lemak yang seimbang untuk mendapatkan energi. Tapi kalau berlebihan, maka ini akan tidak menyeimbangkan hormonal kita. Nah, terus juga si hormon norepinephrine ini bisa ditemui juga pada beberapa produk hewan ternak pabrik yang tadi ya, yang sudah dijelaskan. Ada 7 hormon, yaitu testosteron, propionat, trenbolon asetat, estradiol, zeranol, progesteron, melengestrol asetat, dan somatotropin. Sapi yang digunakan dalam produksi makanan industri daging. Nah, jadi daging olahan terutama seperti contohnya sosis ya. Nah, sosis itu, terus misalnya nugget ya, itu makanan-makanan yang sebetulnya tidak direkomendasikan diberikan kepada anak ya, karena bisa menyebabkan juga kacaunya hormon itu. Terus ada roti putih ya, serta alkohol juga bisa mengacaukan si hormon yang tadi. Itu dari fungsi hormon-hormon yang dapat mengakibatkan hypersex pada anak. Nah, jadi Bucer, gimana nih tanggapannya? Mulai sekarang harus selektif ya untuk memberikan makanan-makanan kepada anak kita. Karena anak adalah titipan amanah yang perlu kita jaga dari berbagai aspeknya. Dari aspek makanan adalah salah satunya, dari aspek pengasuhan, terus bagaimana aspek kita pendidikan ya, harus kita perhatikan baik-baik. Baik, itu adalah sesi terakhir di section 2, dan bahasan selanjutnya tentang yang kedua ya, yaitu tentang menarche, akan kita bahas di section 3. Terima kasih.